Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dimulai, biasakan dulu untuk mencuci tangan dan berdoa ya. Baiklah, marilah kita berdoa sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baiklah anak sekalian, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, biar kalian tidak ketinggalan materi pelajaran berikutnya. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab 1, yaitu tentang indahnya saling membantu dan hidup rukun. Nah, sebelum kita memasuki ke pelajaran, perlu kita ketahui tujuan dari pembelajaran ini, yaitu pertama, peserta didik diharapkan mampu membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 2-3 dengan jelas dan benar. Diharapkan peserta didik mampu menulis Quran Surat Al-Maidah ayat 2-3 dengan benar. Diharapkan peserta didik mampu menyebutkan arti Quran Surat Al-Maidah ayat 2-3 dengan benar. Diharapkan peserta didik mampu mengetahui makna Quran Surat Al-Maidah ayat 2-3 dengan benar. Yang pertama yaitu membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 2-3. Nah, berikut ini adalah potongan Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Pak Guru akan bacakan terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang kalian ikuti ya. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Selanjutnya yaitu potongan dari Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Pak Guru bacakan terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahshawhum wahshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Nah, sekarang dan anak-anak sekalian, kita baca bersama ya, bareng-bareng ya sama Pak Guru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahsawhum wahsawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Baiklah, selanjutnya itu tentang pembahasan tajwid pada Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Pembahasan tajwid pada potongan berikut ini. Sini adalah ada kata al-yauma ya'isal ladzina kafaru. Coba diateku semua, dalam semua. Mana yang ada tajwidnya di sini? Nah, yang pertama perlu kasih tahu ya. Nah, ini di sini pada kata yauma. Yauma ini adalah mad layin, artinya lunak atau lembut, dibaca dengan lunak atau lembut. Al-yauma agak panjang tapi lembut, mad panjang, lain lembut. Al-yauma. Kemudian ada kata alladzina at-tabi, artinya mad biasa, dibaca 2 rakaat. Ini ada harokat kasroh ketemu dengan ya sukun, maka dibaca panjang, panjangnya 2 harokat. Alladzina, alladzina. Selanjutnya yaitu pada kata kafaru. Ini juga ada mad tabi'i, artinya mad biasa, dibaca 2 harokat. Ini ada harokat dhammah bertemu dengan waw sukun, maka dibaca panjang, panjang 2 harokat. Kafaru, kafaru. Terus kemudian pada kata min dinikum. Nah, min dinikum ini ada nun mati ketemu dengan huruf dal, satu dari ikhfa, artinya samar, dibaca sedikit samar ya, bukan mindi tapi min dinikum. Nah, terus kemudian setelah itu ada kasroh ketemu dengan ya sukun. Ini juga mad tabi'i, artinya mad biasa, dibaca 2 harokat. Dinikum, min dinikum. Nah, itu ya anak sekalian. Terus selanjutnya yaitu tentang isi kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Pada isi kandungan ini Quran Surat Al-Maidah ayat 2 berisi tentang ajakan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita diharuskan saling menolong kepada sesama dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Sebaliknya, hindari saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misalnya, ada teman kita yang mengajak membolos. Hendaknya dihindari atau ditolak, karena membolos adalah perbuatan tidak baik. Tetapi jika ada teman kita yang mengajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama atau sholat berjamaah, kita harus mendukungnya, ya.
Begitu pula jika ada teman mengajak nonton televisi atau main video game terus-menerus sehingga lupa makan dan belajar, kita harus menolaknya. Tetapi jika ada teman yang mengajak kita belajar, kita harus mau ya. Kita harus mau belajar juga ya. Belajar bersama. Sini coba kalian lihat, ini ada gambar apa ya? Ada kakek-kakek dibantu oleh anak-anak. Nah, ini tolong menolong dalam kebaikan. Ada kakek, kita bantuan untuk didorongkan. Nah, kita bantu dorong ya kek. Nah, kalau tolong menolong dalam kebaikan boleh. Terus ini ada gambar apa lagi? Ada gambar anak-anak sedang beres-beres atau menata meja kursi dalam kelas. Mereka saling bekerja sama. Nah, ini tolong-menolong dalam kebaikan. Kemudian ada lagi para siswa sedang gotong royong membersihkan lingkungan. Ada yang menyapu, ada yang buang sampah. Nah, ini termasuk dari para menolong dalam kebaikan. Kemudian isi kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 3. Pada Quran surat Al-Maidah ayat 3, Allah SWT mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir, tapi takutlah hanya kepada Allah SWT. Pada saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada, yaitu haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Allah SWT menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa pada hari ini haji wada telah kusempurnakan ajaran agama untukmu. Aku ridho agama Islam sebagai agamamu. Pada Quran surat Al-Maidah ayat 3 diharapkan kita harus takut hanya kepada Allah SWT. Segala perintah Allah SWT harus kita laksanakan, dan segala larangan Allah SWT harus kita hindari. Jadi, ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan amalkan, karena Allah SWT telah menyempurnakan sekaligus ridho bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Di samping itu, kita harus mensyukuri nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Nah, takutnya hanya kepada Allah SWT. Kita harus takut kepada Allah SWT dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, setelah kita mempelajari materi tadi, tentunya kita tinggal mengerjakan, yaitu tugas. Berikut ini tugas-tugas untuk kalian kerjakan ya. Silakan kalian. Yang pertama tugasnya itu menulis Quran surat Al-Maidah ayat 2 serta artinya. Kemudian yang kedua yaitu berikan 5 contoh tolong-menolong dalam kebaikan. Ya, misalnya yang selain dari contoh tadi ya. Coba kalian berikan yang lain coba ya. Baiklah, selamat mengerjakan, selamat belajar, semoga bermanfaat ya. Demikian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.